Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safrudin, peserta Diklat CGP Angkatan Kedua tahun 2021. Melalui kesempatan ini izinkan saya untuk mempresentasikan kerangka filosofi Merdeka Belajar. Pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh dari pemikiran Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah hal-hal positif yang sesuai dengan budaya di daerah saya. Adapun pemikiran tersebut diantaranya adalah satu, pemahaman budi pekerti yang luhur yang sesuai dengan budaya daerah saya, yaitu balong bakalako. Kemudian yang kedua, sikap kerjasama dan gotong royong yang sesuai bagi daerah saya, yaitu rapulung. Yang ketiga yaitu bermain bagian dari belajar yang sesuai dengan daerah tempat saya, yaitu karena daerah saya merupakan daerah yang banyak macam permainan tradisional yang dapat diterapkan di dalam pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu mengikuti perkembangan zaman dengan tidak meninggalkan nilai-nilai luhur Pancasila sesuai dengan daerah saya dengan istilah perilaku tahu samawa. Adapun hal-hal positif dari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, diantaranya adalah pengembangan manusia seutuhnya menuntut pengembangan semua daya secara seimbang, baik cipta, karsa, dan karya. Yang kedua yaitu pentingnya membangun relasi dengan orang lain, perlunya melakukan aktivitas sosial di dalam masyarakat, pentingnya menghargai sesama lebih daripada apa yang berhasil kita buat. Yang ketiga, pentingnya pelestarian eksistensi manusia dalam arti membantu manusia lebih manusiawi, lebih berbudaya sebagai manusia yang utuh dan berkembang. Yang keempat yaitu mengembangkan aspek-aspek kemanusiaan pada diri peserta didik. Yang kelima, menjadikan manusia lebih manusiawi dengan mengembangkan kebudayaannya. Yang keenam yaitu mendukung sikap-sikap seperti keselarasan, kekeluargaan, musyawarah, toleransi, kebersamaan, demokrasi, tanggung jawab, dan disiplin. Yang ketujuh yang dapat saya petik yaitu suasana yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan adalah suasana yang berprinsip pada kekeluargaan, kebaikan hati, empati, cinta kasih, dan penghargaan terhadap masing-masing anggotanya. Kemudian metode pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada ASI, asah, dan asuh yang disebut dengan sistem AMO, sehingga mampu berkembang secara utuh dan selaras dari segala aspek kemanusiaan yang mampu menghargai dan menghormati. Dengan semboyan ingarso sung tulodo in madio mangunkarso dan tuturi handayani, hal ini dapat menciptakan budi pekerti yang luhur, guru sebagai among atau menjadi pengajar yang menghamba kepada anak, sistem pendidikan sehingga dapat berpusat kepada siswa. Selain dari itu yang saya petik adalah ada 6 profil pembelajar Pancasila dalam pengembangan Merdeka Belajar. Yang pertama yaitu berhalak mulia. Pelajar Pancasila mengerti apa itu moralitas, keadilan sosial, spiritualitas, punya rasa cinta kepada agama, manusia, dan cinta kepada alam. Yang kedua, kreativitas. Jadi pelajar Pancasila punya kemampuan untuk bukan hanya memecahkan masalah, tetapi untuk menciptakan hal-hal secara proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk bisa berinovasi dalam kesehariannya. Yang ketiga yaitu gotong royong. Pelajar Pancasila mengetahui cara gotong royong, berkolaborasi, dan bekerja sama sesama muridnya, dan pada saat itu laut terbuka dengan sesama manusia karena tidak akan ada pekerjaan dan aktivitas yang tidak membutuhkan gotong royong.
tak membutuhkan kolaborasi apalagi di era industri sekarang ini. Yang keempat yaitu kebinekaan global. Perasaan menghormati keberagaman bineka global adalah toleransi terhadap perbedaan. Ini juga artinya tidak bisa menerima perbedaan tanpa rasa judgment, tanpa menghakimi, dan tidak merasa dirinya atau kelompoknya dia lebih baik dari kelompok lain. Itu artinya kebinekaan global, dan bukan di level Indonesia sebagai negara mereka tapi juga tinggal di dunia. Yang kelima yaitu bernalar kritis. Bernalar kritis ini merupakan kemampuan beranalisa dan kemampuan memecahkan masalah-masalah yang nyata. Kemampuan untuk berpikir secara kritis dan menimbang berbagai solusi untuk suatu permasalahan. Dan yang terakhir yaitu kemandirian pelajar Pancasila. Harus memiliki kemandirian. Penilaian terkait kemandirian bisa diukur dengan indikator motivasi. Apakah mereka terdorong dengan motivasi dalam hatinya atau harus terus didorong dari luar. Kemandirian itu bertumpu dari namanya growth mindset, yaitu suatu filsafat bahwa saya bisa menjadi lebih baik kalau saya terus berusaha, sehingga saya ingin terus mencari informasi lebih banyak. Saya harus bekerja keras karena saya menjadi lebih baik. Dan yang terakhir yang saya peroleh yaitu dapat menyusun desain kerangka Merdeka Belajar berdasarkan alur yang telah disajikan di dalam modul. Adapun kekuatan saya yang dalam menerapkan pengetahuan dan pengamalan baru ini, yaitu kekuatan ini saya bagi menjadi 5 aspek, yaitu diantaranya yang pertama yaitu kekuatan posisi, ya, dimana di kekuatan posisi ini saya merupakan profesi saya sebagai guru, jadi tugas dan tanggung jawab pokok saya adalah sebagai guru. Yang kedua sebagai ketua PGRI di tingkat ranting Loppok, dan yang ketiga adalah sebagai ketua KKG untuk gugus 1 Loppok. Kekuatan yang kedua yaitu kekuatan kepribadian. Saya memiliki kepribadian, karakter, dan hasrat untuk maju dan berprestasi. Kekuatan yang ketiga yaitu tugas. Saya sebagai pembina matematika dan IPA dari tingkat sekolah, gugus, kecamatan, kabupaten, dan provinsi, bahkan pernah ditugaskan sebagai pembina siswa Olimpiade di tingkat nasional di Yogyakarta pada tahun 2019. Kekuatan hubungan. Saya menjalin hubungan secara rutin bersama pembina-pembina tingkat nasional, memiliki pengalaman diklat di bidang kurikulum, pendidikan, karakter, olimpiade, sains, dan lainnya. Dan kekuatan terakhir yaitu kekuatan pengetahuan, di mana saya memiliki latar belakang pendidikan SMA yang jurusan fisika, dan S1 saya adalah di bidang matematika dan telah tersertifikasi. Memiliki pengalaman mengajar cukup lama dengan lokasi daerah yang berbeda. Adapun hal-hal yang perlu saya ubah dari diri saya agar dapat menerapkan pengetahuan dan pengalaman baru ini, maka hal-hal baru tersebut adalah pembelajaran berfokus pada siswa, menanam keyakinan anak adalah anugerah dan istimewa, memiliki sikap mental yang positif, mendorong harapan untuk menemukan bakat dan minat siswa, membesarkan hati siswa dengan memberi motivasi agar murid tetap antusias dalam belajar. Saya harus dapat menjadi model dan perilaku yang mereka harapkan, baik orang lain, terutama dalam ide-ide segar yang berenergi. Perubahan konkret yang akan saya lakukan setelah memahami pemikiran dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama adalah saya hendaknya
memfasilitasi kemampuan siswa, kemudian menerapkan nilai-nilai positif dari Bapak Ki Hajar Dewantara dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kemudian pembelajaran yang saya terapkan harus berorientasi kepada peserta didik dan dilakukan sesuai dengan konteks, dengan ikhlas hati menghamba pada peserta didik. Nah, demikian presentasi kerangka filosofi Merdeka Belajar yang dapat saya sampaikan. Akhirnya saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam guru pembelajar.